Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Si Nyoadi Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Mayat Hidup. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Si Nyoadi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Brengsek aku duluan. Wah, dalam pikiran si Bram, jangan sampai orang lain mendahului aku. Sebelum orang lain menikahi dia, aku dulu yang akan menggagahi dia, menggagahi si Yanti, apapun caranya. Kayak nggak tahu aku aja. Pemikiran si Bram seperti itu. Akhirnya, padahal itu si Yanti bohong lah. Emang dia belum punya jodoh lah untuk dinikahinya, karena untuk menghindari pemikiran bejat si Bram. Akhirnya, ya udah, kamu udah punya berapa banyak padi kamu untuk dijual di sini? Aku punya 1 ton mas. 1 ton, aku hargain segini ya. Ya nggak apa-apa mas, yang penting itu harga normal. Ya aku lebihin lah gini. Nggak usah mas, nggak usah dilebihin, segitu aja udah cukup. Akhirnya deal dengan harganya. Yanti membawa duit pulang untuk hasil dari panennya padinya itu, dan membagi hasil kepada yang manen dan mengurus-ngurusnya lah, itu yang membantu si Yanti. Alhamdulillah, panen hari ini aku mendapatkan rezeki segini. Akhirnya si anaknya Yanti dibawalah kayak model belanja, jalan-jalan, dan membeli sesuatu kebutuhan lah, dan sisanya disimpan lah sama Yanti. Kan keesokan harinya si Yanti mencari sebuah bibit padi untuk ditanam lagi di musim tanam. Akhirnya segala sesuatunya selesai, si Yanti pulang dari toko atau pasar ya, itu sore. Nah sore ketemulah si Bram. Yan, kamu dari mana Yan? Dari pasar mas, dari toko untuk membeli bibit untuk menanam lagi di musim tanam nanti padi. Loh kamu ngapain sih kamu mencari itu? Bilang sama aku aja, nanti aku yang nyari. Nggak usah mas, nggak usah, aku nggak mau ngerepotin. Nggak ngerepotin, tenang aja. Akhirnya ngobrol-ngobrol, si Yanti gimana ya, si Bram itu tangannya usil lah, genit, megang-megang. Akhirnya Yanti marah. Mas, maaf mas, jangan kurang ajar mas, kita bukan muhrim, jangan seperti itu. Lihat orang tidak baik dan lihat Allah nanti berdosa mas, nggak boleh itu.
Akhirnya si Yanti marah lah, udah mas, cukup mas, aku mau pulang, jangan kurang ajar mas, aku tahu mas orang kaya, tapi aku punya harga diri dan aku punya Tuhan, aku punya aturan dari Tuhan, itu berdosa mas, gak boleh. Wah, bangsat lo Yan, lo sombong banget, lo munafik lo Yan, lo tuh janda Yan, lo punya anak satu, siapa lagi kalau bukan gue yang mau malu, gue orang kaya, gue masih sendiri mas, aku nggak penting mas, mas orang kaya, mas banyak duit, nggak penting, yang penting aku kepentinganku ridhonya Allah ya mas. Terserah lu lah, tai lah dikit, si Bram ngomong gitu. Akhirnya Yanti lari lah, pulang lari menghindari si Bram. Akhirnya Yanti sampai rumah memeluk anaknya lah. Nang, apa nih ibu telat pulang. Anaknya ya kira-kira umur SD lah, SD kelas 1 apa kelas 2, itu 7 tahun. Iya bu, nggak apa-apa bu, aku di sini nunggu ibu, nggak apa-apa. Nah di lain sisi si Bram marah-marah lah itu dan memanggil lah anak buahnya si Yanto dan Rohman. Kira datang tuh si Yanto dan Rohman di di tempat kumpulnya lah, di base campnya lah. Base campnya itu nggak jauh dari persawahan. Akhirnya datang si Rohman dan si Yanto bilang, kenapa bos? Ini loh si Yanti, wah sombongnya minta ampun, baru gue pegang sedikit aja di ngamuk-ngamuk, marah-marah, minta maaf. Wah bos, nggak ngargain lo nih bos, gimana nih kalau kita kerjain bos, kata si Rohman gitu. Nah si Yanto nyelotokin, iya bos kita kerjain bos. Si Bram kepancing lah dari omongan si Yanto sama Rohman. Oh oke, kita kerjain, nanti malam kita kerjain. Di jatah ngaji kapan nih? Malam Jumat bos, malam Jumat, ini hari Kamis, pas nanti malam Jumat. Oke kita kerjain, kita tunggu jam 7 di base camp ini, pasti di laut sini. Siap bos, siap bos. Akhirnya sore pun tiba, malam jam 7 si Yanti udah siap-siap lah untuk mengaji dan melangkahkan, dan anaknya ditidurkan dulu. Akhirnya Yanti melangkah untuk pergi ke surau untuk mengaji ke Pak Ustadz. Di tengah perjalanan sudahlah itu si Bram, Yanto dan Rohman udah siap itu di base camp yang tempat bolak-balik si Yanti pulang pergi ngaji. Pas Yanti datang, bos Yanti datang bos, yaudah siap nah, gitu. Akhirnya pas lewat di depan surau, pas lewat di depan base campnya si Bram, Yan, biasa mau ngaji ya? Iya mas, aku mau ngaji. Yan, sorry ya Yan, yang kemarin Yan mau kurang sopan. Ya mas, nggak apa-apa mas, aku maafin. Nah pikiran Yanti, wah si Bram ini udah minta maaf, berarti kan udah baik lah alaknya gitu. Ternyata itu cuma triknya si Bram. Jadi Yan, ini loh Yan, aku juga mau belajar ngajian sama Pak Ustadz di surau. Ya udah mas, ayo belajar ngaji bareng-bareng. Tapi tak dulu Yan, aku mau nanya dulu. Nanya gimana mas? Bentar Yan, aku mau nanya dulu sini bentar aja. Aku minta tolong waktunya. Nah kata si Bram kayak gitu. Nah Yanto nyelutukin sama Roman, ya Yan, aku juga mau mau mendengarkan cara-caranya gimana pertamanya ngaji di Pak Ustadz. Nah si Yanti kepancing lah, ibaratnya namanya juga wanita ya, gampang lah kepancing. Oh boleh mas, mau nanya gimana Yan, kalau ngaji di Pak Ustadz itu awalnya gimana Yan? Yo mas harus punya niat untuk ngaji, benar-benar ngaji. Terus 2, mas harus bersih, pakai pakaian yang bersih dalam istilah kata tidak najis loh mas.
dan celana panjang, baju panjang, jangan pas dengkul, nggak boleh seperti itu. Oh gitu ya Yan. Nah terus si Bram ngelirik ke si Yanto. Yan, dalam istilah katanya lirikannya dikedipkan si Yanto mata satu, terus Yanto memutar lah ke belakang si Yanti. Nggak lama langsung lah si Yanto dipegang lah tangannya, dua-duanya. So teriak lah si Yanti, mas apa ini mas, apa ini mas, jangan begitu mas, jangan. Langsung si Rohman membekap mulutnya si Yanti, bro. Akhirnya diikat lah tangan si Yanti, langsung digeret ke suatu bangunan tua. Itu dulu kayak model penggilingan tua itu, bangunan pabrik tua, dimasukkanlah ke situ. Akhirnya diikatlah si Yanti di tiang besi. Akhirnya dibukalah mulutnya dari sumpelannya. Mas, kamu mau ngapain mas, kamu mau ngapain? Tolong mas, jangan sakiti aku mas, kasihan aku mas, kasihan anakku mas. Diam kamu Yan, kamu udah menolak aku berkali-kali, kali ini jangan sampai kau tolak keinginanku. Mas tolong mas, jangan mas. Akhirnya ditampar lah si Yanti, pak, nangislah si Yanti. Mas jangan mas, tolong aku mas, jangan, kasihanilah aku mas, aku sebatang kara mas, anakku gimana mas? Gak usah khawatir, kalau kamu nerima aku jadi istri kamu, anak kamu akan terawat baik. Bukan aku menolak mas, tolong perbaiki akhlakmu mas. Kalau emang kita jodoh, kita akan menikah mas, tapi kalau nggak jodoh ya mau gimana lagi. Banyak bacot lo Yan, pukul lagi, buang. Akhirnya si Rohman bilang, bos gimana nih bos, udah buka celananya. Dibuka celananya si Yanti, si Yanto langsung dibuka bajunya lah. Akhirnya si Yanti itu tinggal pakai BH sama celana dalam. Si Bram langsung, wah indah sekali tubuhmu Yan, indah banget. Kalau aku tahu dari dulu lah aku sudah menikahi kamu, bukan mantan kamu yang udah meninggal itu. Mas jangan mas, istighfar mas, istighfar. Wah dibuka lagi mulutnya, diperkosa lah sama si Bram. Si Yanti ini diperkosa. Setelah diperkosa gantian lah itu Bram, Yanto dan Rohman. Dan setelah itu si Yanti, mas kamu tega mas, akan kuadukan kamu ke kepala desa dan ke orang tua kamu. Nah di situ gak bakalan bisa, orang tuaku orang terkaya di desa ini, semua bisa disogok, gak bakalan bisa mengadu ke yang berwajib. Akhirnya dipukul lah wajah si Yanti, dipukul habis-habisan lah, wabuk dipukul pakai besi, macam-macam lah. Akhirnya si Yanti sekarat lah di situ, dan terlihat banyak kucuran darah mengalir di tubuhnya, terutama wajahnya. Dan